Februari. Tanggal. Ayo kita ucapkan selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Ini kok nggak anu begini nggak ikhlas ini. Ayo ulang. 1, 2, 3. Oke, selamat duduk teman. Boleh saya sapa ya? Semangat lagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Aduh, grogi saya. Terima kasih sekali. Saya pertama ucapkan untuk Bu Citra karena memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing di sini. Kemudian juga Bu Citra hebat. Terutama Pak Joni ya, terima kasih atas sambutan yang hangat sekali. Bu Elizabeth, terima kasih. Gini teman-teman, ini pertama kali saya sharing di luar agensi ya, jadi mau dimaklumi kalau saya agak sedikit grogi. Sama. Pertama-tama gini, kan nggak kenal namanya tak saya gitu ya. Nama saya Nita, perkenalkan saya, background saya adalah seorang buruh pabrik dulu pertama. Jadi tahun 2005 sampai dengan 2014 saya bekerja di salah satu perusahaan ekspor impor udang di Margomulyo. Ada yang pernah tahu Margomulyo? Tahu. Pamernya tahu juga ya? Oh, nggak tahu ya sudah. Jadi waktu kerja dulu saya 9 tahun kerja di sana. Sebelum saya dipertemukan dengan bisnis Prudential, dulu pekerjaan saya itu teman-teman kalau penamaan udang ya. Udang itu saya bagian yang potong kepalanya udang. Saya bagian yang potong kepalanya udang. Kemudian berjalannya waktu saya pindah, maksudnya diangkat untuk mengawasi pelaku conveyor, kemudian dibawa ke bagian BPIC. Sampai akhirnya saya bertemu dengan leader saya gitu ya. Jadi ceritanya leader saya itu adalah atasannya suami saya gitu ya. Jadi yang direkrut pertama kali bukan saya, sebetulnya yang direkrut adalah suami saya. Tapi suami saya nggak mau, bukannya nggak mau, maksudnya orangnya kan diem ya. Jadi kayak enggak, ya wis lah gitu ya. Tapi suami saya udah ikut asuransi sama Bu Iren dulu sejak tahun 2010 ya. 2010 udah ikut asuransi sama Ibu Iren Sutarto. Kemudian tahun 2014 pertengahan saya direkrut oleh leader saya namanya Pak Ridwan. Boleh kasih aplaus buat leader saya Pak Ridwan. Dia nggak bisa hadir, jadi Pak Ridwan itu luar biasa menurut saya karena waktu ngerekrut itu juga yang sebenarnya bukan saya direkrut adalah suami saya. Jadi waktu itu datang ke rumah beliau pun pakai perjuangan karena waktu hujan, terus kemudian bos kadung saya janji, sungkan juga karena mantan atasan kan suami saya udah keluar dulu ke Prudential, kemudian suami saya ditelepon diajakin. Nah habis itu nyari alamat rumahnya itu setengah jam nggak ketemu ya waktu itu ya, setengah jam nggak ketemu. Untung saya juga nggak pulang waktu itu, kalau pulang mungkin saya nggak ada di sini. Jadi waktu itu nggak ketemu, kemudian saya telepon berkali-kali tanya satpam juga, satpam nggak tahu rumahnya. Padahal kata Pak Ridwan tuh gampang banget nyari rumahnya gitu ya. Kemudian saya dijemput aja udah karena kelamaan jalan nggak sampai akhirnya dijemput. Nah sampai di rumahnya awalnya nawarin asuransi buat anak saya. Waktu itu anak saya yang kedua, sekarang kan 3 tahun. Dulu waktu itu masih sekitar 2 bulan ya Pak ya. Waktu itu 2 bulan. Nah nawarin pertama pendidikan buat anak saya, tapi waktu itu aktenya belum jadi. Jadi saya masih kayak, terus juga waktu itu bilangannya gede, dia nawarin 1,5 juta. Saya kan orang pabrik ya, waktu itu UMR masih 2.250.000 waktu itu. Terus gaji suami saya juga nggak gede-gede banget, nggak kayak di Prudential gitu ya. Nah keberatan sih, jadi tapi kan tensin ya ngomongnya, dan nanti dipikirin aja karena nggak punya duit nanti itu. Habis itu selang beberapa kemudian dia tanya, tapi aku nggak mau nawarin ini katanya. Terus apa Pak? Menurut kamu cerita rekening Pak Ali gampang nggak gitu? Kayak tadi ini gampang nggak? Ya gampang, saya bilang. Masa coba-coba? Ya enggak lah, pokoknya kalau suruh cerita kayak gini pasti bisa. Akhirnya dia cerita bisnisnya. Tapi saya nggak dengerin, waktu itu sambil mainan HP gitu. Terus terakhir saya cuma dengar beliau ngomong kayak gini, pokoknya Nita kalau kamu serius di sini kamu bisa income 13 juta per bulan. Langsung saya mendelik ya, waktu itu kan nggak pernah pegang uang segitu, nggak pernah, karena waktu itu income cuma 2 juta, paling mentok saya dapat 2.500.000. Itu sudah hujan air mata ya, karena di pabrik biasa kan dimarah-marahin apa segala macam, tekanannya banyak gitu. Kaget banget. Terus akhirnya dia bilang iya betul sungguhan, kamu nggak percaya? Nggak percaya Pak. Dilihatin sama dia buku rekening, buku tabungan, terus catatan income. Terus habis itu saya bilang saya tetap nggak percaya. Loh kenapa?
Ya karena saya kerja 9 tahun saya cuma dapat gaji 2,5 juta. Mana ada kerja setahun langsung dapat 13 juta. Suami saya aja waktu itu 15 tahun, income ada 10 juta loh. Manajer padahal saya bilang gitu. Loh iya sungguhan ini. Terus dia bilang kalau kamu nggak percaya, ya kamu ini ngelakuin sendiri aja gitu. Ya depan tak pikirin. Habis itu pulang nggak bisa tidur teman-teman. Saya langsung broadcast di Google ya, saya tanya-tanya itu Karir Prudential. Tambah nggak percaya lagi, 5 tahun 100 juta. Ini bisnis gitu. Saya nggak percaya kenapa? 5 tahun 100 juta. Masuk saya nggak percaya. Habis itu saya ngomong sama suami saya, bener tadi masuk 5 tahun 100 juta. Kata suami saya gini, ya bener lah, orang Bu Iren kan income sudah segitu katanya. Loh kamu kok tahu? Ya tahu. Kebetulan adanya Bu Iren itu manajer marketing di perusahaan saya, di perusahaan tempat saya bekerja itu. Jadi diceritain terus gitu loh. Nah saya bilang, loh kok kamu nggak bilang-bilang kalau dia income-nya gede gitu. Kata suami saya, ngapain? Saya bilang nggak ada urusan kok bilang-bilang, katanya gitu. Akhirnya leader saya nggak pantang menyerah. Pokoknya ya gitu ya kan, nggak boleh pantang menyerah, kita yang mesti follow up terus. Dia tanya gimana, akhirnya udah jadi belum gitu. Terus saya bilang gini, belum jadi Pak, kayaknya saya jadi agen aja deh gitu. Oh yaudah, minggu datang. Tanda tangan dulu masih segebok gini. Sekarang udah nggak ada kan ya teman-teman ya, udah nggak ada yang segebok tanda tangan. Dulu masih parah apa segebok itu. Nah habis itu waktu itu langsung fast start, ditanyain kamu tahu jalan nggak tahu Pak, tapi saya datang aja nggak apa-apa. Nah waktu itu kan nggak bisa, izinnya susah di pabrik kan. Saya terpaksa bohongin, jadi atasan saya tak bohongin. Loh kalau tuh biasanya kan saya jam 8 sampai jam 7 malam, kadang jam 6 baru pulang. Gajinya cuma 2,5 juta loh, gila banget. Habis itu saya ditanyain kan jam 4 udah pulang, waktu itu fast startnya masih 4 malam ya. Jam 4 udah pulang, mau kemana Mbak kok tumben gitu ya. Waduh mati, nggak bisa jawabnya kan. Langsung keceplosan aja udah. Oh iya Pak, saya sekarang ambil kuliah, saya bilang gitu. Yang penting nggak dimarahin kan. Oh di mana? Di ini, di mati kok bilang. Di Media Mandala ini apa? Manajemen Pak, udah ya saya udah telat, langsung aja kabur. Habis itu ikut fast start, ya udah sampai 4 hari, selesai kemudian AJI. Nah AJI kan udah di briefing saya sama leader saya, luar biasa, sabar banget, orangnya cool banget gitu ya leader saya. Ada yang pernah ketemu Pak Ridwan? Belum. Oh, jadi mulai ya? Nah, cool banget, pokoknya orangnya kalem, cool banget itu. Waktu sebelum join tuh saya juga mikir, maksudnya ini jangan-jangan MLM, kok 1 juta per bulan gitu loh, nggak percaya. Terus saya juga mikir-mikir gini, kan nggak mungkin karena beliau backgroundnya kan bagus ya, juga dari Astra, juga dari Indo Prima, kemudian di BRI juga CEO, kemudian ke Shadow, Oli dari Jerman. Saya pikir ngapain beliau bohongin saya, kan nggak mungkin gitu. Yaudah saya coba aja waktu itu gitu. Dibimbing, akhirnya orang yang pertama kali saya tawarin adalah orang ya teman-teman pabrik. Waktu itu closingannya masih 350.000, 400, 500 gitu ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman di sini jago-jago, ada yang 20 juta gitu ya. Pak Frank kita dia hebat banget. Ada yang berapa 10 juta mungkin kayak gitu. Waktu pertama kali saya 350, 400, 500 kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Closing pertama saya 350.000 itu teman. Jadi waktu kalau siang kan saya diproduksi masih part time ya. Juni 2014 masih part time. Kalau siang gitu makan siangnya biasanya kan kita di kantor. Sekarang nggak, ke dapur umum gitu ya. Jadi kenal sama orang buahnya gitu, ke kantin gitu ya. Sambil ceritain ini gitu. Habis itu malamnya di follow up. Siangnya cerita, malamnya follow up. Kayak gitu terus setiap harinya sampai dengan bulan apa ya, Oktober ya. Akhirnya Oktober saya mutusin untuk resign. Kenapa? Karena waktu itu saya dapat income itu cuma baru 1.045.000. Tapi saya berpikir gini, waktu itu dimarahin kan sama atasan, males banget dimarahin ya sama atasan. Habis dimarahin, jalan-jalan ke proses, biasa ke produksinya. Terus saya lihat orang tukang sapu-sapu sanitasi itu loh, yang bagian sapu-sapu ruangan tuh tak tanyain gajinya, lu gaji berapa gitu. Ya UMR lah Mbak berapa gitu kan ya. Terus saya bilang gitu, aduh mereka aja digaji sama 2 juta 250 loh. Saya mikirnya setengah mati cuma 2,5 juta. Akhirnya ngomong-ngomong sama suami, terus kita ngajuin resign. Nah habis ngajuin resign, ditanyain kan mau kemana gitu ya. Udah ada bau-bau karena kan beberapa sudah jadi klien saya di pabrik itu. Sudah ada bau, ini kamu ke asuransi gini-gini. Enggak, mau jagain anak saya kasihan sudah. Ini waktu saya gabung anak saya 2 bulan, jadi saya alasan aja anak gitu loh. Yang kalaupun nanti ada kerjaan lain ya, yang penting saya juga bisa jaga anak gitu loh Pak. Oh ya udah nggak apa-apa kalau kamu jagain anak, ya boleh keluar.
yang nggak kebolehin itu yang adiknya Bu Iren tadi. Jadi adiknya Bu Iren sampai bertengkar sama Bu Iren, maksudnya gara-gara kok saya diajakin keluar gitu loh, kayak nggak ada orang lain aja katanya gitu. Terus Bu Iren gampang ditanyain aja sama Bu Iren ini, kalau menurut kamu dia itu bagus, kenapa kamu nggak berani gaji dia 5 juta gitu? Kalau dia ikut saya garansi dalam setahun bisa 10 juta gitu kan. Marah-marah, habis itu waktu pamitan saya diomelin, sampai kamu wis kadung ngerasa no duit asuransi katanya. Lah enggak wis gak KT ini tak boleh katanya kayak gitu. Tapi ya wis EGB ngomong anak Bu, ngomong anak, saya bilang gitu aja. Ya udah habis itu apa namanya? Selalu ada berkah ya teman-teman ya. Waktu income saya 1 juta itu kayaknya gini. Wis pokoknya percaya pasti ada, nanti dapat lebih. Kata leader saya kan bilang gini, kalau di Prudential, kamu mesti percaya dulu meskipun kamu belum dapat. Sama seperti kamu melihat surga meskipun kamu belum pernah ke sana. Kenapa kamu percaya ada surga? Saya kan digituin, saya percaya karena di semua ajaran kan ada gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, ya sama. Di Prudential juga kamu pasti akan 100 juta. Kok kamu bisa percaya? Karena kamu melihat orang-orang yang lebih dulu dari kamu. Kalau surga kan beda. Orang yang mati nggak bisa kamu tanyain gitu katanya. Misalnya, oh iya sih betul Pak. Ya udah artinya itu waktu itu masih pakai sepeda motor teman-teman. Jadi satu gitu ya sepeda motornya terus. Tapi Tuhan tuh baik banget. Jadi rumah saya kan Lamongan aslinya. Kalau pulang ke Lamongan kan saya pasti ngajak anak saya gitu ya. Nah, pasti ngajak anak saya itu kehujanan gitu di bulan Desember November kan sudah hujan 2014. Kehujanan terus habis itu Niok itu sampai tahu Niok nggak ya? Tahu. Iya, berteduh itu sampai 3 kali atau 4 kali saya ngitung. Udah ke bensin, masih hujan lagi. Ke musola hujan lagi, ke Indomaret hujan lagi. Aku kesel sampai kemarin-kemarin. Aku kesel ya udah kayak gini. Dan ini ada mobil enak gitu ya. Jadi mulai dari situ tuh kepingin beli mobil. Nah terus habis itu kan jam 8:30 malam. 9:30-nya saya ditelepon di SMS sama teman saya, masih ada sepupu gitu ya. Ayo besok ke rumah gitu. Nah itu pernah saya prospek waktu di bulan Juli hari raya. Kan saya prospekin dia. Sik nanti kayak gitu. Terus akhirnya dia telepon sendiri di bulan November itu. Lu besok mampir ke rumah ya. Ternyata dia closing loh teman-teman 1 jutaan 5 orang. Wih, saya langsung nah iya, kayak dapat hujan di musim kemarau gitu Pak. Senang banget loh. Iya, karena Pak, waktu itu closingnya saya 350-400 loh. Mungkin teman-teman yang datang dari keluarga yang mesti oke, itu biasa aja. Tapi saya lebih banget waktu dapat itu kan dia setahunan, langsung 60 juta dikasih kan. Income di bulan Desember tuh langsung sekaligus belum itu dapat 22 juta loh per bulan. Wih, saya langsung saya sampai hitung ini 1, 2, tak. Jangan-jangan ini 2.200.000 gitu ya. Tak hitungin terus. Kenapa gak percaya? Terus tak printin lagi ininya. Hasil kan dicek saldo terus tak print out. Bener loh ini 22 juta. Gila banget. Kenapa? Gak percaya Pak, kan gak pernah pegang uang segitu. Kan kalau orang pabrikan sorry ya tanggal 20 sudah punya uang. Beneran Pak. Makan mie. Iya betul. Betul. Mantan. Sungguhan tanggal 20 itu sudah gak punya duit loh. Sudah ganti-ganti ya, makanya sate, makanya soto, ganti-ganti tapi dalam bentuk Indomie Pak. Iya, sip. Jadi sudah ganti-ganti mas, wah temen. Nah aku tuh dapat 22 juta, aku kaget pol loh. Ini bener tak? Wes, habis itu tak tanyain soal minggu saya, Pak, kok saya dapat 22 juta? Ya itulah, itu namanya miracle kata dia bilang. Tapi kamu gak akan dapat miracle kalau kamu gak usaha dulu. Iya Pak, betul. Udah akhirnya percaya gitu ya. Nah Januari biasa kampret zone, maksudnya kita agak sengak gitu ya kan udah dapat 22 juta. Januarinya agak malas-malasan gitu ya. Ini saya ceritain, makanya supaya teman-teman jangan malas-malasan ya masih edit. Nah habis itu diteleponin sama Bu Iren, kok nggak pernah kelihatan? Waduh kan gak enak ya maksudnya. Karena manajernya adiknya Bu Iren itu kan memantau gitu ya. Saya udah keluar dari pabrik, maksudnya enggak berkar kan Jilani gitu ya. Akhirnya ya wes Bu mari kita ke kantor. Ya di sini ikut elit kelas kok. Oh ya udah. Akhirnya ikut kelas di kantor. Nah, kemudian ada ceritanya. Akhirnya itu kan bulan Maret ya. Hujan deras banget. Mertua saya itu rumahnya di Dharma Wangsa.
Jadi saya ke situ, terus saya waktu itu masih tinggal di Bibis ya, di daerah Manukan situ, kan dekat sama pabrik, karena suami saya masih kerja di pabrik situ. Hujan deras banget, itu sampai kita ngiup, hujan itu deras banget, ada angin. Kalau saya nggak terus, berarti kebanjiran. Kalau saya terus, berarti saya kehujanan gitu loh. Anak saya waktu itu masih bisa 7 bulan atau berapa. Terus kan waktu tidur, jadi kan hujan deras banget. Kita terpaksa terus terjang, kan takut banjir kan, besok pagi mesti kerja dia. Nah, setelah itu teman-teman, wih, ternyata kehujanan. Anak saya tuh nangis di itu kan bangun ya, kakinya tuh kena hujan. Langsung saya tuh gak mati gini, wih gila banget ya. Saya ini apa disebut ibu tapi nggak bisa ngasih kenyamanan. Waktu itu saya bilang gitu, wes pokoknya dalam hati saya bertekad, saya mesti beli mobil. Padahal leader saya udah bilang aku mesti beli mobil, tapi saya nggak ngereken gitu ya. Sebelum kena kejadian mentok, katanya mentok, anak saya nangis itu, saya mikir, saya langsung besok pagi telepon leader saya, Pak, kayaknya saya mau beli mobil deh. Ya udah kan saya udah bilang dari dulu, kamu aja nggak percaya. Enggak Pak, soalnya anak saya kehujanan, nah kan, sekarang kamu baru tahu rasa gitu. Akhirnya nyari ke dealer gitu, terus waktu itu belum ada duit, masih ada berapa ya uangnya di sisanya kan itu ada yang apa namanya yang tahunan itu dapat 22 juta itu masih saya simpen, masih ada berapa gitu ya. Terus kemudian ada bonus produksi kan Februari, itu juga nggak percaya lagi, kok nggak ada angin nggak ada hujan dikirain 12 juta, kaget juga gitu ya, ini nggak apa-apa tapi potential. Nah itu dikumpulin akhirnya dapat apa namanya DP buat beli mobil Honda Brio itu Pak gitu. Plus waktu itu ada yang apa yang 60 juta tadi itu dia top up, jadi sudah sekaligus tak bayarin gitu, sisanya kan kurang lebih 540 juta dikasihin sekalian, jadi bisa buat DP mobil itu gitu. Jadi happy banget lah. Dari Prudential itu mobil pertama saya dari Prudential dan saya adalah orang pasti dalam keluarga di Lamongan itu kan papa saya kadang-kadang nguli batu, kadang-kadang apa gitu ya. Jadi saya pertama orang yang punya mobil itu mereka bangganya luar biasa loh. Jadi kayak teman-teman yang masih apa, ada masih agent nggak sih? Banyak. Semua. Enggak, belakang itu leader itu tak pernah sharing. Saya tahu kok. Buat teman-teman yang khususnya masih agent ya, yang apa namanya, yang masih bisa membanggakan orang tua gitu. Jadi kenapa? Supaya orang tua itu merasa happy gitu. Selain kita itu senangnya minta ampun. Ya saya dia nggak pernah ngomong sih, saya bangga sama kamu nggak pernah. Cuman kan kalau saya pulang gitu, toko sana tanya, dia udah keliling gitu loh. Nggak tahu kan kita terus sama, ini anakku gini gitu kan kita bangga gitu ya. Perwujudan seperti itu. Jadi itu terus kemudian di tahun 2015 juga saya berkomitmen sama leader saya untuk ini kerja unit manager waktu itu. Itu pun penuh pengorbanan Pak, karena Pak di bulan Oktober itu saya masih belum punya agent loh. Di bulan Oktober masih belum punya agent. Agent pertama saya itu maksudnya aktif ya itu di 12 Oktober. Terus kemudian agent kedua saya di 19 Oktober, terus agent ketiganya di 2 November. Jadi itu tapi semua saya selesaikan di tanggal 10 Desember udah kelar semua. Tapi ya gitu, kerjanya gila-gilaan sampai apa namanya pulang malam-malam jam setengah 2, jam setengah 1 gitu. Waktu itu 2 bulan kejar bener-bener untuk unit manager karena sudah kadung ngomong kan. Waktu itu disumpah di kantor, siapa yang tahun ini mau jadi UM, semua kan angkat tangan. Terus giliran komitmen, kalau nggak UM gimana gitu ya. Semua udah ini ya ngomongnya apalah komitmen pakai rok, terus pakai dasar keliling ini, pokoknya gitu-gitu. Giliran saya ditanya, mati. Saya bilang apa ya? Makan salep ya Pak, gitu aja. Waduh, daripada nanti makan salep ya wes pokoknya kita kejar mati-matian selama 2 bulan itu. Jadi akhirnya terima kasih 2016 itu promosi unit manager. Nah, kalau tahun kemarin ini ya, memang agak sedikit kurang perform ya kalau saya sendiri. Tapi kemarin cuma sedikit pribadi produksi hanya lebih dari 500 juta, jadi nggak sampai di senior unit manager. Cuman di akhir-akhir tahun saya memilih ini merekrut yang banyak gitu, karena saya melihat beberapa leader yang di kantor saya ada beberapa yang memang dia jago produksi jualan gitu ya, tapi beberapa tahun akhirnya nggak perform, nah kayak gitu. Tapi saya melihat orang-orang yang rekrut, jago direkrut, itu setiap tahun tuh pasti ada. Terus kayak kelas-kelas kayak begini itu happy banget loh kalau kita pas waktu hari Sabtu atau hari Senin lihat agent-agent kita tuh penuh gitu ya, 20 orang nih, kayak bisnis kita lagi bertumbuh gitu. Tapi kalau sendirian itu kayak kok sepi banget, terus
semua habis kayak meeting kayak gini kan kumpul dulu, tadi dapat apa kayak gitu-gitu. Saya sendirian aja nggak ada, paling cuma 2-3 orang itu kayaknya melas banget ya. Lihat tim-tim yang hebat itu, akhirnya saya memutuskan untuk rekrut itu Pak di tahun 2016. Udah sih 2017 ini semoga kita mengajar agensi director yang mohon doanya semua. Ini ada kebaikan dari Prudential, ada challenge ya, jadi kan cuma 1,2 M ya Bu ya. Nah, jadi moga-moga nanti bisa fight ke agensi director. Sudah sih kita aja. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. 2 menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam. Oke, informasi suaminya Bu Febri. Muhammad Febri ya. Ya, oke. Bapak Ibu ada yang mau tanya di sebelah kiri saya? Kalau nggak ada, sebelah kanan saya ada yang mau tanya? Iya, silakan Bu Yuli. Iya, makasih Mbak Nita. Mbak Nita tadi belum cerita ya cara kerjanya di Prudential itu seperti apa. Mungkin bisa di-sharing mungkin untuk teman-teman yang masih baru, agent baru itu maksudnya dengan latar belakang seperti ini tapi bisa luar biasa di Prudential dan bisa di-sharing untuk selling dan rekrutnya. Oh iya, terima kasih. Kerjanya seperti apa? Iya. Boleh saya tahu ada yang banyak karyawan yang masih agent? Gak ada ya, semua pemilik usaha. Semua bos bekas orang usaha. Nah, ini teman-teman, kalau saya melihat di fenomena gitu ya di beberapa agent saya, itu ketika full time itu mereka mengurangi jam kerja. Jadi nggak tahu ya, begitu masuk ke Prudential tuh kayaknya semua itu pada baper, penyakit semua datang. Pusing sedikit nggak datang entry, untungnya loro nanti nggak prospek kayak gitu. Padahal waktu kita kerja ikut orang setengah mati mau pingsan tuh jam 7 masih ceklok. Ini beneran, kenapa? Saya mesti ngomong teman-teman saya kan kebetulan latar belakangnya orang pabrikan semua ya. Jadi ngerekrutnya agak gampang karena sudah melihat oh dulu perjalanan saya kayak gini, sekarang kayak gini gitu. Nah kebanyakan kita yang habis kerja ikut orang jam 7 ceklok sampai jam 4 misalnya. Tapi begitu kerja di Prudential kebanyakan full time Prudential jam 9 baru keluar rumah. Terus habis itu jam 3 udah pulang. Kadang-kadang kongko-kongko ada kayak begitu. Itu fenomena kadang-kadang ada. Yang ketahui saya rasa. Tidak bermaksud menyinggung, tapi kalau tersinggung nggak apa-apa. Jadi seperti itu Bu. Terus kemudian kalau cara prospek ya tadi. Kalau cara prospeknya biasa sih Bu, saya pakai rekening kali. Biasanya kalau waktu masih belum full time itu kan saya masih part time. Di siang itu saya biasanya keliling proses apa gitu ya. Ada orang nganggur sedikit, saya langsung ceritain. Ada orang nganggur sedikit ceritain. Nanti makan siang ke kantin, kan ramai banget tuh, semua bagian kan datang makan bareng-bareng. Saya ceritain Pak Ali, sama tempe itu Pak Ali terus. Jadi waktu di masih part time itu saya pakainya rekening Smart CV karena belum sering ikut kelas, tapi begitu waktu udah full time kan kita udah diajarin aset 1 miliar, proteksi aset udah mulai di tahun 2015 nya kayak begitu. Untuk selling sih seperti itu. Kalau rekrut yang dulu biasa saya pernah di OP dulu, jadi saya tanya dulu pekerjaan kamu sekarang gimana, saya tanya itu dulu kan. Dia ngomong yo biasalah kayak kon kerasan yo enak pak bayarannya akeh bulannya akeh pokoknya digunggung gitu bisa. Oh apanya dia langsung mulai kan enggak kayak enak apa ini atasan gak enak dia mulai kayak gitu. Oh iya tak tapi kan kerasan loh sampai berapa tahun pak ya sampai 12 tahun ada yang 15 tahun. Oh iya berarti kan ada yang kamu sukai ini karena kadung sih kalau mau nyari lagi kan susah usia udah 35 gitu ya biasanya gitu. Terus saya tanya apa yang gak disukain atasnya cerewet kayaknya sakit, gitu-gitu yang gak disukain. Nah, habis itu ngomong, terus aku cerita. Nah, itu dulu, makanya aku dulu merasakan hal yang kamu rasakan sekarang. Makanya aku begitu ada peluang bisnis, aku langsung ikut. Kamu udah pernah dengar dulu Prudential itu apa? Ya asuransi. Sorry yo, nek nawari aku asuransi gak ada duit, biasanya kan gitu. Oh sorry yo, aku saat ini gak jualan asuransi. Loh kok iso? Enggak dong, aku di bisnisnya. Saya udah gak jualan lagi. Biasanya saya agak gaya gitu sedikit ya supaya dia kan gaya sendiri ya, saya gaya juga. Terus iya kan, gak tensi gitu. Nah, terus habis itu tak ceritain ini loh. Saya ceritain, kamu cuma 1 hari ketemu dengan orang kayak gini. Gampang banget. Terus biasanya saya cerita 5 hal gitu.
terus kamu tak kasih benefit ya kalau di sini saya biasa gitu. Yang pertama kamu pasti dapat yang namanya kebebasan uang. Kamu mau uang berapa? 3 juta, 5 juta, gampang. Masuk sih? Iya, lo kan bayaran tuh piro kan bisa tanya gitu. Wis tak apa tak kali bayaran kurang sawanan kamu saya bilang gitu. Sawanan itu. Maksudnya nanti takon gitu loh. Maksudnya ini kamu pesta, kamu siapa? Iya. Saya kan biasanya kayak ngasih tau income kan nggak enak kan ya. Terus kayak ya apa gitu kan kayak terus pesta pokoknya api-api saya bilang kayak gitu. Terus yang pertama itu, yang kedua kamu bisa dapat waktu yang fleksibel. Bayangin apa namanya? Kamu jam 7 sampai jam 7. Nggak tahu anak kamu perkembangannya apa, mau umur gede, mau umur nanti gak tahu kamu gitu karena nggak tahu perkembangannya dia itu apa gitu. Terus ada tante, ada kakak gitu ya Mbak ya, karena nggak pernah diurusin gitu ya. Terus yang ketiga biasa saya kasih tahu tuh di sini ada penghargaan yang dibuatnya loh. Bayangin kamu closing 1 case aja dipanggil ke depan kayak gitu. Kalau misalkan kamu di pabrik ya, kamu lapor aku sebagus apapun kamu dapat apa? Ya paling ngatur suhun gitu. Dia sendiri yang jawab. Terus habis itu yang keempat, yang pasti kamu bisa bantu orang. Saya bilang gitu Bu, biasanya gini. Saya tanya kamu misalnya saudara kamu sakit atau kamu sakit, kamu bawa apa? Ya paling ya buah lah atau enggak uang berapa? 100.000. Tapi kalau kamu di sini, kamu bawa 10 juta loh, 15 juta, 20 juta, tergantung tagihan. Pokoknya kita pede aja kalau mau datang gitu. Tapi kamu di yang bayari, iya betul. Tapi kalau nggak ada kita, mana bisa dia dibayarin gitu. Terus yang kelima biasanya saya bilang, yang kelima yang pasti bisnisnya bisa diwariskan. Kenapa? Kalau kamu bisa di pabrik, amit moro kanker, terus gak kerja lagi tuh ini. Anakmu emangnya bisa langsung gantiin? Nggak bisa. Kalau di bisnis saya bisa. Terus kamu gak usah banyak ngomong, besok saya datang aja. Langsung baru undang di pas BOP-nya. Habis di BOP-nya Bu, biasanya langsung saya mintain datanya. Biasanya orang-orang tuh kebanyakan pinter ini, merekrutnya pinter ya, tapi waktu habis grade BOP, nge-close-nya biarin pulang sendiri-sendiri kebanyakan. Nah, itu biasanya saya bilang, segini banyaknya orang, itu nggak semua diterima oleh Indonesia. Hanya orang-orang pilihan, kayak kamu cepetan, tak bantuin aplikasi. Karena kan saya orang dalam, nanti saya bisa negosiasi dikit, biasa kayak gitu. Tak foto-foto KTP gitu, langsung dikasih. Jauh ya Bu ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, silakan dari sisi kiri. Iya Pak Julius. Ya, Bu Nita, saya mau pengen tahu ini aktivitas dari waktu masih bekerja sampai itu sehari rata-rata berapa jam, berapa orang yang harus ditemui? Apakah dari sore setelah pulang kerja atau setelah full time itu berapa orang gitu? Oh iya, terima kasih Pak. Jadi gini, waktu masih part time, memang kan anak saya masih kecil. Nah, jadi itu juga suatu tantangan. Kenapa? Anak nangis, gak jadi berangkat, kayak gitu-gitu ya. Maksudnya tuh kadang-kadang rumah itu istana, tapi kadang-kadang juga bahaya di rumah itu. Maksudnya kita nggak keluar gitu ya, biar anak nangis, aduh sih, kayaknya kali itu. Terus hujan deras, waduh, Pak tunggu langsung kayak gitu Pak. Jadi saya dulu biasanya jarang pulang, maksudnya habis dari kantor langsung ketemu orang. Karena begitu pulang lihat anak mau keluar lagi tuh kayak ada suatu dia nangis itu gak tega gitu loh. Namanya juga anu kan ibu ya Pak ya. Nah tapi waktu di pabrik saya biasanya sharing. Jadi waktu istirahat itu waktu makan saya nggak mau sia-siakan kesempatan. Jadi waktu makan tuh saya sharing sama orang sebanyak-banyaknya. Saya nggak pernah ngitung sih berapa orang. Pokoknya yang nyantol tak ketemuin nanti malam atau besok malam untuk kelihatan follow up. Beberapa kan nggak mau, enggak apa sih nanti kalau bawa kabur kamu kerjaannya aneh kayak gitu-gitu. Tapi yang mau, oh ini kayak Bumi Putra itu asuransi pendidikan biasanya kayak gitu. Yo mirip-mirip tapi saya jurusan punya aku bisa gitu. Ini saya kok pengen ada tuh. Jadi langsung malamnya saya samperin atau enggak. Biasanya jam 5 sampai jam 9 Pak. Itu biasanya saya ketemu 2 orang untuk follow up. Tapi untuk cerita yang semacam filmnya itu siangnya waktu saya kerja makan siang. Dulu waktu masih part time. Kalau full time ya, kalau full time saya jam 9 pagi sampai agak malam mungkin jam 9 juga. Kalau agent saya kan kebanyakan masih kerja Pak, jadi saya bisa ada waktu untuk join visit dan ketemu mereka kan di atas jam 5 sore. Tapi kalau siang kayak gini ya, biasanya kita rekrut orang atau pas makan siang mesti ngajak orang untuk Rata-rata berapa orang kalau waktu full time itu ketemu untuk follow up atau untuk aktivitas untuk selling? Oh, aktivitas untuk selling. Selling ya, bukan rekrut. Oh, kalau selling kan saya memang
nggak berapa suka selling ya Pak ya. Maksudnya Setelah itu nggak selling. selling, tapi hanya maksudnya sellingnya tuh selling yang kita sama lama Pak. Jadi saya kasih tahu ini baru, terus minta referensi kayak gitu-gitu aja. Terus mungkin kalau sellingnya satu orang pasti satu orang per hari. Tapi kalau yang lain pasti jual biskuit sama rekrut tuh pasti. Tapi kalau selling minimal satu Pak, bisa dua tapi satu. Yang paling minimal maksudnya pasti ada tapi nggak gitu berapa, mungkin minimal satu. Kayak misalnya kemarin gitu ya, saya kemarin dari Jumat kan saya samperin klien saya yang sudah ngambil itu, saya ceritain lagi ini ada PPH bagus loh ini gitu. Ini dia kan terus atau lagi misalnya dia punya cucu, tak kasih tahu ini udah pendidikan bagus, barusan launching PEP gitu gini. Tapi kalau yang untuk nyari canvassing enggak, kecuali saya dampingi agent yang canvassing itu baru Pak. Tapi kalau yang saya pribadi enggak, hanya di referensi aja. Saya enggak jago selling soalnya. Backgroundnya staff admin, jadi kalau ketemu orang tuh sebenarnya agak gede Pak. Belum terbiasa lah. Gitu Pak. Ya, jawab ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, untuk 200 pertanyaan pertama. Ayo, silakan. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah. Oke, Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih. Saya undang untuk Bu Elizabeth. Boleh kasih. Saya undang untuk para leader untuk maju ke depan. Sekedar informasi, is around 75 agency dari kantor agensi ini lagi berangkat ke Singapura. Mereka akan ke Singapura, Malaysia, Bangkok. Oleh karena itu, jemaatnya sedikit berkurang ya Bapak Ibu. Mereka berangkat tadi pagi. Saya mau tes apa ini? Loh.